Saudaraku, kali ini kita belajar dari nasihat Raja Salomo, orang yang pernah hidup yang paling kaya di atas muka bumi ini. Dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9 dalam Alkitab cetakan atau ayat 10 dalam Alkitab elektronik. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ini adalah sepotong kalimat yang sangat powerful. Karena apa yang kita cintai tidak akan memuaskan kita. Apa yang kita kejar tidak pernah memuaskan kita. Karena sebetulnya hanya satu saja yang memuaskan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau hidup kita sampai dengan hari ini masih mengejar uang, dan uang itu kita harapkan memuaskan kita, kita sedang mencari sesuatu yang tidak akan pernah membuat kita puas. Kalau hari ini kita masih mencari kekayaan dan kita berharap dengan kekayaan kita memiliki kehidupan yang kita anggap sempurna, puas, juga kita akan sia-sia. Dan Salomo menjelaskan, saudaraku, mengapa dia berkata demikian. Yang pertama, orang yang mencintai harta, orang yang mencintai uang, dia bilang begini, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Salomo berkata, kamu mengumpulkan banyak itu semuanya dengan capek-capek. Dan nanti orang lain yang menikmatinya. Karena ketika kamu punya harta, lalu kamu mulai punya teman kelompok tertentu yang sama-sama menghabiskan harta. Lalu kamu selama ini hidup sederhana menjadi hidup yang glamor. Maka habis pula. Kamu punya harta, kamu akan banyak lagi acara ini dan itu semuanya menghabiskan uang. Dan orang lain yang banyak menikmatinya. Kesia-siaan, bukan? Yang kedua dia berkata, orang yang mengejar uang, cinta harta itu, tidurnya gak enak. Karena penuh dengan kekhawatiran. Bahkan di tempat tidur pun dia masih berpikir, kenapa ya yang itu tidak jadi menjadi milikku? Kenapa ya kita kalah dengan tender itu? Kenapa ya penjualan kita menurun? Dan seterusnya, saudaraku. Karena kita terus mengejar itu yang kita pikirkan. Sebab apa yang ada dalam hatimu, itulah yang kau cintai. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi harta itulah, disitulah hati kita selalu. Mau tidur pun susah. Tapi enak tidurnya orang yang bekerja. Yang setiap hari dia bekerja dan bekerja, lalu dia bisa makan. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa ayat yang ke-12, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaan. Yang pertama tadi, kekayaan justru dinikmati orang lain, kita dapat capeknya. Yang kedua, kekayaan tidak membuat kita tidur nyenyak, tapi orang yang bekerja baru dapat makan malah dia tidur nyenyak. Dan yang ketiga dikatakan, kekayaan malah mendatangkan kecelakaan bagi kita. Mengapa? Karena lewat kekayaan orang merampok kita, lewat kekayaan ada banyak hal yang kita lakukan yang tidak benar, lalu kita berlawan dengan hukum dan macam-macam. Nah, itu sudah perlu saya jelaskan panjang lebar. Orang-orang yang sederhana di kampung-kampung nggak berurusan banyak dengan hukum, tapi mereka yang kaya, yang banyak harta, lalu mulai lakukan ini, lakukan itu, akhirnya macam-macam saja, saudaraku. Bahkan ada banyak orang mengejar kekayaan, mengejar supaya menjadi crazy rich, melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya hidup menjadi bermasalah, ada dalam cilaka. Ingat, yang pertama, cinta uang, cinta harta, hanya melelahkan saja karena orang lain yang menikmatinya. Yang kedua, cinta uang, cinta harta malah tidak bisa tidur. Dan yang ketiga, cinta uang, cinta harta malah
mendatangkan celaka. Yang keempat, ayat yang ke-16. Sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Bayangkan saudaraku, cinta uang, cinta harta malah mendatangkan apa? Hidup yang penuh kegelapan, kesedihan, kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Ya, karena tidak semuanya seperti yang kita inginkan selalu. Ada saja hal-hal yang membuat kita kecewa. Kalau kita mengejar ini, mengejar itu. Semakin tinggi ekspektasi saudara, semakin besar kemungkinan saudara untuk kecewa. Semakin tinggi standar kekayaan, standar hidup, gaya hidup yang saudara bangun, semakin besar kemungkinan saudara harus melakukan banyak hal yang mungkin mengecewakan saudara. Dan yang terakhir dikatakan, orang yang mengejar harta, mengejar uang, ayat yang ke-19. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Tiba-tiba berhenti, selesai, bertobat belum, tapi sudah selesai, sudah son maradian. Disitulah tempat peristirahatan yang terakhir. Kenapa? Sibuk mengejar uang, mengejar harta, tapi lupa mengejar perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, janganlah kiranya kita menjadi orang seperti itu. Ingat, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun semuanya sia-sia. Mari kita belajar dan semakin hari semakin cinta Tuhan. Sekalipun dagingku, hatiku, hartaku, semua milikku habis lenyap, tapi biarlah Yesus tetap menjadi bagianku. Tuhan memberkati.